Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Kata Citra Raya. Pada pagi hari ini kita mau siapin hati kita mau siapin tubuh kita untuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di bulan yang baru, bulan September. Nah, tiba saatnya di minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yuk anak-anak sudah mandi semua apa belum? Yuk, sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, dengan sikap yang benar, dengan sungguh-sungguh, kita akan berbicara kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di pagi hari, di hari Minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan sudah memberkati, memberikan kesehatan, kepada kami anak-anak-Mu. Tubuh yang sehat Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami memulai Tuhan, kami terlebih dahulu meminta ampun kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan jika ada kesalahan kami yang kami lakukan. Mungkin melalui tingkah laku kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti teman-teman kami menyakiti saudara-saudara kami, terlebih kami juga menyakiti hati Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni kami, dan kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah meminta kepada Tuhan untuk membimbing kita, menyertai di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Yuk siap semua, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Anak-anak, kita patut bersyukur, kita patut memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Loh, saya melihat ada anak-anak yang masih belum sungguh-sungguh. Ayo sekali lagi kita akan memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Ayo dengan sungguh-sungguh kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kita patut bersyukur ya anak-anak ya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Juga Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan tepuk tangan boleh. Dengan menari boleh. Kita akan memuji Tuhan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Ya anak-anak ya. Siapa yang ditinggalkan Tuhan? Oh pasti tidak ada. Sebab Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara hidup kita. Nah, kita tuh patut bersyukur. Kita senang. Kita sebab tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun kita tetap di rumah, tidak boleh sekolah, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kita toh. Siapa yang sakit? Coba lihat. Oh, tidak ada yang sakit. Siapa yang pusing? Nggak ada toh. Nah, itu semua karena pemeliharaan Tuhan anak-anak. Tuhan memelihara kita. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan selalu ada. Khususnya di dalam hati kita. Di dalam hati anak-anak semua ada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Saat kita sendiri kita tidak usah takut. Sebab Tuhan ada di dalam hati kita. Kita tetap berdoa. Saat kita mengalami ketakutan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan juga akan memberikan kita penghiburan anak-anak. Nah, oleh karena itu anak-anak, ayo coba sekarang kita akan siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang menuntun kita anak-anak. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, hidup kita pasti akan susah. Kita akan mengalami ketakutan.
Tetapi kalau Tuhan ada bersama kita, firman Tuhan ada di dalam hati pikiran kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memuji satu pujian. Bagaikan bejana, biarlah hati kita pagi hari ini siap ditaburi firman Tuhan, menjadi bejana yang siap dibentuk sesuai dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang membentuk itu luar biasa, pasti bentukan Tuhan itu baik. Sekarang bagaimana dengan anak-anak? Mau ndak dibentuk oleh Tuhan? Kalau mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus taat anak-anak. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak mengucap syukur. Juga harus banyak membaca firman Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan bagaikan bejana. Semuanya kita memuji bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Kita akan berdoa dulu, menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menuntun kita, mengubah hidup kita untuk lebih baik lagi. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati, pikiran, telinga kami, mata kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Beri konsentrasi yang penuh ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan. Hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membentuk, itu sungguh-sungguh jadinya luar biasa. Anak-anak mau toh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang hebat. Ya, tentunya anak-anak suka. Nah, kalau mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan, ayat hafalan kita masih ingat? Baru ya, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu coba dibuka Alkitabnya anak-anak masing-masing. Sudah siap belum? Ditunggu Lose sebentar, ayo. Oke? Kalau sudah dibuka kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 5 ayat 5. Yuk, sudah siap? Yuk, kita akan baca bersama-sama ya. Oke, sudah ketemu belum? Kalau sudah ketemu, kita akan baca Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi. Nanti dihafalkan supaya firman Tuhan ini melekat di dalam hati kita. Apa sih kata firman Tuhan pagi hari ini? Ya, ulangi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Anak-anak, siapa yang berbahagia tadi dikatakan firman Tuhan? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, mereka lemah lembut bagaimana? Dia akan dapatkan apa anak-anak? Mereka akan memiliki bumi. Ini kata firman Tuhan. Bukan kata Lose ya yuk. Firman Tuhan katakan, nek kamu berbahagia, orang-orang yang lemah lembut, kamu nanti akan memiliki bumi. Pasti suka ya, seneng. Kalau hati kita punya hati yang lemah lembut, tidak suka marah, tidak suka berontak, pasti hati kita akan senang. Tuhan juga senang. Nah, coba Lose mau tanya, siapa anak-anak yang suka marah-marah? Apa-apa marah. Makannya nggak enak marah. Nggak dikasih uang marah. Nggak boleh main HP marah. Ada anak-anak di sini? Coba angkat tangan. Wow, pinter ternyata muridnya Lose. Tidak ada yang suka marah-marah ternyata. Ya, nggak suka marah-marah. Nggak ada yang suka emosi. Begitu ditegur sedikit marah-marah. Kalau marah semua ditendangin. Gak ada ya. Anak-anak Tuhan itu dikatakan tidak boleh marah-marah. Harus lemah lembut. Ya. Oh, anak-anak pasti tidak ada yang suka marah-marah kok ya. Pinter ya. Kalau disuruh mama juga berangkat, tidak marah-marah. Kalau suruh tidur pasti, oh ya ma mau tidur. Kalau mau tidur ngapain dulu? Berdoa dulu ma. Loh, pinter pasti anak-anak Tuhan itu. Tuhan tuh pasti senang melihat anak-anak seperti itu. Tidak suka marah-marah, memiliki hati yang baik, ya, lembut, tidak sombong. Wah, aku ini loh sombong. Aku ini pinter. Waduh, ranking 1. Aku ini ganteng.
Aku ini kaya. Di sini ada enggak anak-anak yang seperti itu? Ada enggak? Coba lihat. Oh, ternyata enggak ada. Anak-anak itu ternyata menjadi anak-anak yang baik. Kira-kira anak kita sombong, anak-anak? Tuhan suka enggak tuh anak-anak? Pasti enggak suka. Tuhan enggak suka sama orang lihat orang sombong. Tuhan suka dengan orang yang lemah lembut. Ya, sombong itu akan membawa kita kehancuran. Orang yang sombong akan mudah jatuh. Maka dari itu kita ingatkan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Tapi Lose percaya bahwa anak-anak muridnya Lose itu pasti anak-anak yang baik. Lose tahu loh anak-anak itu baik semua ya toh. Oh coba, oh lihat baik-baik semua. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Bawa Alkitab yang bawa Alkitab. Pada saat beribadah enggak pakai HP, dibilangin enggak usah pakai HP ya enggak pakai. Itu anak-anak kita akan belajar menjadi anak-anak yang taat ya anak-anak ya. Nah, kita Lose punya contoh orang yang tidak sombong dan lemah lembut. Nah, anak-anak ingat enggak? Yang namanya Daud. Oh, siapa Daud? Oh, tetanggaku. Bukan. Siapa? Oh, temanku. Bolehlah ada teman yang namanya Daud. Tapi di sini dalam Alkitab kita yang namanya Daud. Ingat ya, siapa sih Daud itu? Oh, tukang gembala ternak loh, ya betul. Siapa lagi? Daud siapa? Anaknya Bapak Isai. Betul. Siapa lagi, siapa yang tahu Daud? Raja Israel. Wah, pinter. Daud itu seorang raja. Raja yang taat kepada Tuhan. Yang memiliki hati yang lemah lembut. Tidak suka marah-marah. Pada saat Daud sebelum menjadi raja, Daud itu tuh pekerjaannya apa tuh anak-anak? Angon menggembalakan domba bapaknya. Nah, pada saat itu Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada Nabi Samuel. Karena pada saat itu anak-anak, siapa sih yang memimpin Raja Israel? Ada rajanya tahu waktu itu? Namanya siapa coba? Saul. Loh, sudah ada raja kok mau ngangkat raja lagi. Kenapa sih kok begitu? Masih ingat anak-anak cerita-cerita minggu-minggu yang lalu? Bulan-bulan yang lalu? Karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak suka. Saul itu sombong. Makanya kerajaannya diberikan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Nek kita sombong, aku pandai kan. Aku ini hebat. Takutnya kehebatanmu dikasihkan orang lain. Ini contoh anak-anak. Ya, Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong. Tuhan suka orang-orang yang lemah lembut. Pada saat dipilih, padahal ya anak-anak ya, saudaranya Daud itu banyak gede-gede, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Kenapa Tuhan tidak memilih mereka? Tuhan itu melihat hati anak-anak, bukan penampilan, bukan karena gagah, bukan karena cakep kamu dipilih Tuhan. Yang dipilih malah sih Daud. Pada saat dipilih itu ya, ingat ya anak-anak ya, ini bukan. Pada saat sudah habis saudaranya, Nabi Samuel bilang, Pak, apakah cuma ini anakmu Pak? Oh masih ada satu, tetapi di hutan sedang menggembalakan domba, panggil Pak. Dipanggil. Begitu Nabi Samuel melihat Daud, wow, ternyata Tuhan berbicara, inilah yang dipilih itu Tuhan. Nah, pada saat setelah dipilih Tuhan, apakah Daud sombong dengan kakaknya? Weh, aku yang dipilih, kamu bukan. Begitu? Enggak, anak-anak. Daud diam. Daud itu rendah hati, dia lemah lembut, tidak sombong. Nah, pada saat itu karena kebaikannya Daud dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan Saul? Karena sudah ditinggalkan Tuhan.
Akhirnya Saul jadi orang penakut anak-anak. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Jadi Saul hidupnya tidak tenang. Selalu mengalami ketakutan. Dirasuki roh jahat. Apa yang dilakukan? Supaya roh jahat itu hilang. Saul mengutus orang. Mencari orang yang bisa menghibur dia. Supaya hatinya senang. Nggak enak loh anak-anak ditinggal Tuhan itu. Saul merintahkan, carikan aku orang yang bisa menghibur aku ini supaya tidak sedih. Akhirnya orang ini tahu. Oh, ada. Ayo coba dibaca ya. Yuk dibaca. Itu ada di dalam ini. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Nah, baiklah tuanku, memberitakan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang apa anak-anak dikatakan seorang pandai main kecapi. Nah, ingat enggak siapa yang bisa main kecapi? Ingat ya? Daud. Daud itu kalau mengembalakan domba main kecapi menghibur. Setiap malam dia menyanyi. Di tengah padang dia nyanyi, menghibur. Nah, itu diingat oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada orang, oh akhirnya Daud dipanggil. Panggilan. Daud suruh manggil. Nyanyi, menghibur. Ya. Nah, tetapi anak-anak, Daud ini tidak sombong. Padahal Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi Daud tidak sombong, dia mau melayani. Dia mau menjadi pelayannya Saul untuk menghiburnya. Itulah ciri-ciri yang tidak sombong. Mengapa Daud bisa seperti itu? Karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi sombong. Tuhan pakai kita menjadi Allah Tuhan. Seperti pujian tadi, ku mau sepertimu Tuhan Yesus. Bentuklah aku seturut dengan Engkau, seturut dengan tujuannya Tuhan. Kalau kita nurut sampai Tuhan, pasti Tuhan menjadikan kita itu lebih indah. Seperti yang dimaunya tuh Tuhan. Coba anak-anak mau enggak menjadi orang-orang yang nurut, yang taat, yang lebih dekat kepada Tuhan. Tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita melakukan kesalahan, ditegur, kita menerima dengan senang hati, tidak marah-marah. Kita bersyukur. Jikalau kita ditegur oleh seseorang, berarti orang itu sayang kepada kita. Bukan dia benci, tapi kalau kita diingatkan, berarti orang itu sayang kepada kita. Kalau kita tidak diingatkan, kita melakukan kesalahan, kesalahan itu akan menjadi fatal. Tetapi pada saat kita melakukan kesalahan, orang lain menegur kita, kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Itulah anak-anak kuncinya. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Kita harus memiliki hati yang tidak sombong. Tetapi anak-anak Tuhan diajarkan bahwa sombong itu Tuhan tidak suka. Tuhan suka orang-orang yang lemah, lembut, dan rendah hati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita menjadi orang yang tidak suka marah-marah, menjadi orang yang lemah lembut. Pada saat ditegur, kita menerima teguran itu dengan senang hati. Percayalah bahwa kita akan mendapatkan upah yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu surga yang kekal. Masih ingat anak-anak ya, firman Tuhan pagi hari ini, ayat hafalan kita pagi hari ini yang mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ingat-ingat ya anak-anak. Yuk kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi siapkan, nanti mama disuruh ditransferkan ya di sini. Oke, ada rekeningnya, mama minta tolong mama untuk memberikannya
kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pakai persembahan ini untuk mendukung pelayanan di Gereja GKT Citra Raya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan dan kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, sampai jumpa anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday!